Ini saya akan beralih ke Bu Nina. Bu Nina, kalau kita bicara konsumsi, memang sih data-data ini menunjukkan adanya perbaikan. Tapi sekali lagi, resiliensi terkait dengan konsumsi ini penting sekali. Seberapa besar sebenarnya konsumsi kita ini bergantung pada dinamika global, di mana kita tahu konsumsi ini juga ditopang paling besar oleh kelas menengah di negara kita yang mungkin relatif rentan juga dengan adanya dinamika yang berada di global. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang konsumsi itu porsi terbesar ya di dalam perekonomian Indonesia, dan kita harus bersyukur bahwa 90% lebih itu domestik, berarti artinya Indonesia itu kuat kalau secara perekonomian. Jadi walaupun konsumsinya besar, itu menunjukkan resiliensi dari sisi perekonomian domestik lah menjadi tulang punggung perekonomian kita. Yang jadi masalah ketika konsumsi itu tergerus oleh daya beli. Nah itu yang jadi problem ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana apakah konsumsi itu bisa menopang, jawabannya ya begitu ya. Menopang, selama ini menopang, terbukti menopang pertumbuhan ekonomi, tapi ada tantangan-tantangan di situ karena kita lihat kelas menengahnya turun. Nah kelas menengah yang dimaksud ini adalah jumlahnya dan proporsinya turun gitu ya. Jadi jumlahnya turun antara 2019-2024 tuh dari 57 juta kira-kira ke 47-an juta, jadi 10 juta jumlah absolut gitu. Proporsinya juga turun ya, dari 20% ke sekitar 18 gitu. Tapi inti cerita di sini adalah pergeseran, kalau sebuah negara itu bagus konsumsinya harusnya menunjukkan kenaikan dari setiap kelompok pendapatan. Jadi yang miskin mengecil, yang rentan meningkat, dan pergeseran dari miskin, lalu yang rentan ini naik kelas ke kelas menengah. Jadi kelas menengahnya harusnya naik gitu ya. Dan ini yang tampaknya tidak terjadi. Artinya tantangan kita ke depan bagaimana kelas menengah yang tulang punggung perekonomian kita itu ada di situ ya. Jadi ini gambaran kelas menengah itu sekitar 2,2 juta ke 9 juta gitu ya. Jadi artinya ada kelompok yang pendapatannya tergerus sementara kelompok lain justru bergesernya ke rentan gitu ya. Jadi turun kelas bukan naik kelas. Dan itu perekonomian kita harus kita lihat dari mana daya beli, karena itu datanya Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, daya belinya adalah di lapangan kerja gitu ya. Jadi kalau dia bekerjanya bagus, dia pasti dapat pendapatan naik. Nah kalau kita lihat angka pertumbuhan lapangan kerja kita kan pesat ya. Jadi masalah itu kalau hanya semata-mata melihat angka pengangguran turun itu tidak valid, karena angka penganggurannya selalu turun, pengangguran terbuka. Yang kita perlu lihat angka proporsi dari sektor formalnya yang turun ya. Dan itu menurunnya dari 2019 ke 2024 itu 44% ke sekitar 40-an%. Jadi proporsi sektor formalnya turun. Dan itu artinya lapangan kerja yang berkualitas yang turun. Artinya pendapatannya turun gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kalau tadi ditanya rentankah begitu ya. Ya rentan, karena ini yang harus dikembalikan ke naik kelas bukan turun kelas. Jadi walaupun ada lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang menyediakan cukup untuk naik kelas kesejahteraannya. Ya, jadi lalu di mana lapangan kerja itu? Ya di pabrik mestinya, dan itu yang masalah Indonesia, deindustrialisasi dini. Jadi 32% industri manufaktur terhadap GDP tahun 2003, sekarang ini di kisaran 19% gitu ya. Jadi nggak bagus begitu ya. Dalam kurun sekarang 2025 data terakhir yang kita lihat triwulan ketiga itu berarti selama 20-an tahun itu 2002 ke 2025 kan 23 tahun ya, kita turun proporsi industri manufaktur tulang punggung perekonomian kita. Nah ini ada tantangan, kita mau menaikkan peran industri manufakturnya lewat hilirisasi ya. Itu bagian terpentingnya untuk menaikkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan fiskal. Jadi ada dua sisi kalau ekonomi naik kelas, industri manufakturnya seperti di Vietnam atau di India begitu ya, dan juga negara maju sebelumnya Amerika, Eropa, itu adalah lapangan kerjanya bertambah yang berkualitas yang layak. Artinya industri manufaktur menyediakan pendapatan cukup ya, bukan pendapatannya lalu turun kan. Kalau lihat dari indeks upah kita ya, sebetulnya ini menjadi tantangan besar
upahnya sih naik secara nominal begitu ya. Jadi ini yang harus kita hati-hati lihat, tergeruskah dia dengan daya beli tadi, dengan harga-harga begitu ya. Jadi dilemanya kan yang naik kelas dengan upah yang kita catat itu upah minimum ya, itu hanya sektor formal. Tapi perekonomian kelas kita ini kan turun tadi sektor formalnya ya. Jadi sektor informal membesar. Nah yang ini nggak tercatat oleh Badan Pusat Statistik datanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat indeks harga upah, indeks upah gitu, itu upah sektor formal. Ya jadi yang mau saya katakan adalah benar kita harus mulai dari pabrik, membangun pabrik, pabriknya harus menyediakan cukup upah gitu ya. Dan PHK, nah ini data yang kita perhatikan. Ternyata cukup banyak ya di antara data yang saya lihat kan data 2024 November ke Februari 2025 waktu itu Februari ya, 6 bulan data BPS terakhir yang saya lihat itu penurunannya 2 juta loh gitu ya. Jadi penurunan sektor formal di situ. Jadi kita tidak bisa bicara PHK yang kecil-kecil yang dilaporkan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja karena itu datanya kalau dia bermasalah dilaporkan ada masalah hubungan industrial. Kalau tidak ada masalah hubungan industrial nggak lapor. Jadi data BPS yang kita pakai. Nah ini yang jadi tantangan. Ada PHK besar jumlahnya di sektor industri manufaktur gitu ya. Lalu ada yang harus kita kembalikan. Kalau gitu industri manufakturnya dihidupkan kembali dong gitu ya. Jadi bagaimana caranya kan industri manufaktur mana yang paling banyak PHK. Nah ini yang secara mikro saya paham bahwa pemerintah mencoba melihat oh tekstil kah gitu ya. Karena tekstil ini ancamannya kan global ya. Ada thrifting gitu ya. Apalagi begitu kan. Jadi sektor-sektor yang harusnya penopang padat karya di Indonesia itu yang harus dihidupkan dengan bantuan pembiayaan yang cukup. Nah itulah tantangan besar kita sebetulnya. Lapangan kerja naik kelas, daya belinya naik, baru kemudian kesejahteraan naik. Jadi bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Baik. Artinya untuk bisa mencapai kesejahteraan seperti yang disampaikan kita sudah sama-sama dengar Presiden langsung menyampaikan kepada kita semua dalam taklimat Presiden 2 hari yang lalu bahwa kesejahteraan itu yang harus menjadi fokus kita bersama. Tapi untuk menuju ke sana ini ternyata seperti telur dan ayam begitu. Kita membutuhkan daya beli masyarakat yang semakin naik tapi juga sangat bergantung sekali juga dengan apa yang terjadi di global.